Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Isnain Bagda Ramadan NIM 210447, Amelia Susanti NIM 210463, dan saya sendiri Intan Oplara NIM 210481. Di sini kami akan mempresentasikan tentang alat artikulasi dan pembentukan bunyi ujar. Alat artikulasi atau ucap. Alat ucap ada dua macam, yaitu artikulator dan artikulasi. Artikulator adalah alat ucap yang dapat digerakkan dalam berbagai posisi, misalnya bibir, lidah, dan punggung lidah. Artikulasi adalah bagian tertentu alat ucap yang dituju atau disentuh oleh artikulator seperti bibir, gigi, lidah, dan langit-langit lunak. Alat ucap terbagi menjadi dua, yaitu 1. Artikulator pasif. Artikulator pasif adalah organ-organ yang tak bergerak sewaktu terjadi artikulasi suara, seperti bibir atas, gigi atas, dan alveolum. Dan yang kedua ada artikulator aktif. Artikulator aktif bergerak ke arah artikulator pasif untuk menghasilkan berbagai bunyi bahasa dengan berbagai cara. Pun 18 contoh daerah artikulasi pasif dan aktif, yaitu bibir luar, bibir dalam, gigi, rongga gigi, pasca rongga gigi, pralangit-langit, langit-langit, langit-langit belakang, tekak, hulu kerongkongan, celah suara, katup napas, akar lidah, lidah belakang, panggung lidah, lidah depan, ujung lidah, dan bawah ujung lidah. Proses pembentukan bunyi ujar. Sarana utama yang berperan dalam proses pembentukan bunyi bahasa ada 3. Yang pertama, arus udara. Arus udara yang menjadi sumber energi utama pembentukan bunyi bahasa merupakan hasil kerja alat atau organ tubuh yang dikendalikan oleh otot-otot tertentu atas perintah syaraf-syaraf otak. Yang kedua, pita suara. Pita suara merupakan sumber bunyi. Ia bergetar atau digetarkan oleh udara yang keluar atau masuk paru-paru. Pita suara terletak dalam kerongkongan dalam posisi mendapar dari muka ke belakang. Dan yang ketiga, alat ucap. Alat ucap terbagi menjadi 3 komponen, yaitu komponen supraglotal, komponen laring, dan komponen subglotal. Yang pertama, komponen supraglotal. Komponen supraglotal adalah alat-alat ucap yang berada di dalam rongga mulut dan rongga hidung, baik yang menjadi artikulator aktif maupun yang menjadi artikulator pasif. Komponen supraglotal terdiri dari 3 rongga yang berfungsi sebagai lubang resonansi dalam pembentukan bunyi, yaitu rongga kerongkongan, rongga hidung, dan rongga mulut. Yang kedua, komponen laring. Komponen laring merupakan kotak yang terbentuk dari tulang rawan yang berbentuk lingkaran. Di dalamnya terdapat pita suara. Laring berfungsi sebagai klep yang mengatur arus udara antara paru-paru, mulut, dan hidung. Yang ketiga ada komponen subglotal. Komponen subglotal terdiri dari paru-paru kiri dan kanan, saluran bronkial, dan saluran pernafasan. Fungsi utama komponen subglotal adalah memberi arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi bahasa. Saya Amelia Susanti, NIM 210463, akan melanjutkan presentasi dari Intan Oplara. Klasifikasi pembentukan bunyi ujar. Secara umum, bunyi bahasa diklasifikasikan menjadi 2, bunyi-bunyi segmental dan bunyi-bunyi suprasegmental. Bunyi segmental adalah bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan, alat ucap, dan pita suara. Bunyi segmental ada 4 macam, yaitu 1. Konsonan, yaitu bunyi yang terlambat oleh alat ucap. 2. Vokal, yaitu bunyi yang tidak terlambat oleh alat ucap. 3. Diftong, yaitu 2 vokal yang dibaca satu bunyi, misalkan I dalam kata sungai, au dalam kata kau. 4. Cluster, yaitu 2 konsonan yang dibaca satu bunyi. Selanjutnya bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang menunjang pemaknaan bunyi segmental. Bunyi suprasegmental ada 3 macam, yaitu 1. Intonasi adalah jeda, tempo, tekanan, nada, irama. 2. Ekspresi adalah mimik atau gestur. 3. Kinestik atau gerakan organ tubuh seperti mata, tangan, kaki, kepala, dan lain-lain. Bunyi-bunyi suprasegmental dari sudut fonetis. Yang pertama ada nada.
Dalam bahasa Indonesia, tinggi rendahnya suara tidak fungsional membedakan makna. Begitupun pada tingkatan frase, klausa, dan kalimat. Contoh, aku membaca buku. Kata aku dibaca tinggi, kata membaca dibaca sedang, dan kata buku dibaca rendah. Namun maknanya tetap sama. Yang kedua, tekanan. Tekanan dalam tuturan bahasa Indonesia berbeda membedakan maksud dalam tataran kalimat atau sintaksis, tetapi dalam kata tidak membedakan makna. Contoh, kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Kemarin bukan sekarang. Kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Teman bukan saudara. Kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Teman saya bukan temanmu. Kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Menyimpan bukan menukar. Kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Uang bukan barang atau emas. Kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Di bank bukan pegadaian. Yang ketiga ada durasi. Panjang pendek ucapan atau durasi dalam bahasa Indonesia tidak fungsional dalam tataran kata, tetapi fungsi dalam kalimat. Contohnya pada kalimat awas jatuh. Pada silaba terakhir ada tekanan atau larangan. Yang keempat, jeda. Jeda terjadi baik antara kalimat, antar frasa, antar morfem, antar silaba, maupun antar fonem. Contoh, ia membeli buku sejarah baru. Ia membeli buku sejarah baru. Pada kalimat pertama, yang baru adalah sejarahnya, sedangkan kalimat kedua, yang baru adalah bukunya. Yang kelima, intonasi. Intonasi dalam bahasa Indonesia sangat berperan dalam membedakan maksud kalimat. Kalimat dibedakan menjadi kalimat berita atau deklaratif, kalimat tanya atau interrogatif, dan kalimat perintah atau imperatif. Berdasarkan ada tidaknya hambatan pada alat bicara, bunyi segmental diklasifikasikan menjadi 3, yaitu vokoid, kontoid, semivokoid. Yang pertama, vokoid adalah bunyi yang terjadi tanpa hambatan di alat-alat bicara, kecuali di pita suara saja, atau tidak ada proses artikulasi. Vokoid dihasilkan dengan menggetarkan pita suara. Jadi, semua vokoid adalah bunyi bersuara. Yang kedua, kontoid. Bunyi yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat bicara, jadi ada proses artikulasi. Kontoid yang dibentuk dengan disertai bergetarnya pita suara sama dengan kontoid bersuara. Misalnya pada huruf B, D, J, dan G. Kontoid yang dibentuk tanpa disertai dengan bergetarnya pita suara sama dengan kontoid tak bersuara. Yang ketiga, semivokoid. Bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni, seperti pada huruf B dan Y. Vokoid dihasilkan dengan alur sempit antara pita-pita suara dan tidak ada hambatan apapun di tempat lain. Pada umumnya, vokoid dibagi menjadi 2 macam, vokoid tunggal dan vokoid rangkap. Vokoid rangkap disebut juga diftong. Diftong adalah 2 vokoid yang berurutan yang terdapat dalam satu silabel atau suku kata. Jika 2 vokoid itu terletak pada silabel yang berbeda, bukan vokoid rangkap atau diftong, hanya vokoid tunggal yang berurutan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari Amelia Susanti. Vokoid tunggal. Vokoid tunggal dibedakan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu berdasarkan posisi bibir, contohnya vokoid bundar OU, UO. Vokoid tan bundar AIE, UEI. Berdasarkan tinggi rendahnya lidah, contohnya vokal tinggi II, UU. Vokoid madya EA, EOO. Vokoid rendah A. Berdasarkan bagian lidah yang bergerak, contohnya vokoid depan IE, CA. Vokoid tengah atau pusat A. Vokoid belakang UU, OO.
Berdasarkan lamanya pengucapan, vokoid pendek, vokoid panjang. Berdasarkan peran rongga hidung. Contohnya vokoid oral, rongga hidung tidak berperan. Vokoid nasal, rongga hidung dilalui arus udara. Yang kedua, kontoid. Kontoid dapat diklasifikasikan berdasarkan 1. Cara mengucapkan. Bunyi letupan atau hambatan atau hambat letup, plosif atau stop, dan bunyi bukan letupan atau bunyi kontinuan. 2. Tempat artikulasinya. Contohnya bilabial, apikodental, dan sebagainya. Yang ketiga, bergetar atau tidaknya pita. Suara pada waktu bunyi itu dihasilkan menjadi bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Kontoid berdasarkan cara mengucapkannya. Contohnya dibedakan menjadi kondoid hambat atau letupan dan kondoid bukan letupan. Kontinual atau terbuka. Kontoid bukan letupan dibedakan menjadi 5. Yang pertama bunyi sangau atau nasa. Yang kedua bunyi sampingan atau lateral. Yang ketiga bunyi geseran frikatif. Yang keempat bunyi paduan afrikat. Yang kelima bunyi geletar, getar atau trill. Lalu bunyi fortis dan bunyi lenis. Bunyi keras fortis ialah bunyi yang diartikulasinya membutuhkan hembusan udara yang kuat dan disertai ketegangan otot, misalnya TKS, dan bunyi tak bersuara yang lain serta bunyi vokoid kecuali bunyi swa. Bunyi lemah lenis ialah bunyi yang artikulasinya tidak membutuhkan arus udara yang kuat dan tidak disertai oleh ketegangan otot, misalnya DGZ. Bunyi nyaring dan tidak nyaring. Penyaringan bunyi bahasa disebut sonoritas. Bunyi nyaring disebut sonoran dan bunyi tidak nyaring disebut obstruen. Bunyi tergolong nyaring jika artikulasinya memiliki kondisi atau posisi saluran suara yang menghasilkan penyuaraan secara spontan karena terbentuknya suara resonansi yang dapat menguatkan resonansi. Bunyi tidak nyaring dihasilkan dengan penyempitan saluran suara atau dihasilkan tanpa disertai terbentuknya ruang resonansi yang cukup untuk memperkuat frekuensi. Kesimpulan, proses pembentukan bunyi bahasa dimulai dengan memanfaatkan pernapasan sebagai sumber tenaganya. Pada saat kita mengeluarkan napas, paru-paru kita menghembuskan tenaga yang berupa arus udara. Setelah melewati rongga faring, arus udara mengalir ke bagian atas tenggorokan. Bunyi tersebut akan keluar melalui rongga mulut dan atau rongga hidung. Klasifikasi bunyi segmental didasarkan berbagai macam kriteria, yaitu ada tidaknya gangguan, mekanisme udara, arah udara, pita suara, lubang lewatan udara, mekanisme artikulasi, cara gangguan, tinggi, rendahnya lidah, maju mundurnya lidah, bentuk bibir. Bunyi segmental baik vokoid maupun kontoid yang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia sangat variatif. Mungkin itu saja yang kelompok kami bisa sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.